Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel belajar Dimas Al-Faruq Dimas Pecinta Online. Kali ini kita kembali belajar bagaimana caranya memasang Micmon ya, Micmon aplikasi untuk cetak voucher, intinya seperti itu. Pada komputer ataupun laptop ya, jadi pada PC ataupun pada laptop. Ini sudah pernah saya buat karena tampilannya sekarang sudah berbeda, jadi saya rasa lebih baik untuk dibuat ulang ya. Yang pertama kita pastikan kita sudah bisa masuk dengan mikrotiknya. Ya di sini masih kosongan ya, kebetulan masih kosongan mikrotiknya, belum disetting user profile dan lain sebagainya. Jadi kita sekalian buat Micmon ya, buat Micmon, pasang Micmon lah. Ya, pertama kita kunjungi webnya Om Laksa selaku pembuat Micmon. Di webnya di laksa19github.io seperti ini. Ya, seperti ini ya tampilannya. Lalu kita klik menu yang biru-biru ini yang tulisannya Micmon. Ya. Klik yang biru ini tulisannya Micmon ya. Lalu kita scroll ke bawah, kita geser ke bawah. Di sini ada tulisannya download Micmon V3. Pilih juga yang ini. Ya, pilih yang ini. Lalu karena kita membutuhkan web server, artinya Micmon web servernya itu ya mau dipasang di komputer PC ya, bukan di hosting. Jadi kita pilih Micmon V3 plus web server, maka akan mendownload ya, file Micmonnya yang berupa folder masih berupa apa ya, zip ya, formatnya format zip. Jadi kita harus mempunyai ekstraktor ya. Di sini saya menggunakan ekstraktornya menggunakan WinRAR ya. Jadi ini masih download, ditunggu saja dengan sabar. Jika teman-teman tidak menggunakan IDM, mungkin downloadnya langsung dari download web ya, itu sama saja. Intinya nanti setelah selesai mendownload, kita langsung menuju ke folder hasil downloadan tadi. Ini cukup lemot karena saya sedang berada di daerah Sungai Amazon yang internetnya belum maksimal di sini. Ini speednya belum, tidak nyampe 1 Mbps ini. Yang sabar aja menunggu ya. Ya, ingat webnya adalah laksa19github.io ya. Sembari menunggu kita bisa buka Winbox-nya ya. Kalau teman-teman setting sendiri sih mikrotiknya tentunya sudah tahu untuk user dan password login ke mikrotik melalui Winbox. Tapi kalau teman-teman beli mikrotik siap pakai, pastikan bisa masuk ke Winbox lalu masuk ke sistem user ya. Pastikan akun yang teman-teman untuk login itu merupakan akun full, artinya bisa mengakses mikrotik secara keseluruhan, baik fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Tandanya itu namanya ini warnanya merah ya. Ini bisa juga warnanya tidak merah, misalkan posisinya red saja, jadi menulis saja. Biasanya untuk mikrotik siap pakai itu sudah berapa kali saya lihat, ada mungkin sekitar 5 orangan yang beli mikrotik siap pakai itu untuk akun loginnya diberi apa ya, otoritas red saja, jadi bukan full. Jadi ini seakan-akan kita numpang mikrotiknya orang ya, jadi bukan mikrotik kita. Jadi kalau red ini cuma nulis saja untuk lihat-lihat, itu cuma, jadi tidak bisa full, tidak bisa membuat akun admin dan lain sebagainya. Jadi pastikan akun loginnya ini teman-teman misalkan diberi akun login apa, misalkan Bosnet misalkan ya, Bosnet, tapi dilihat di sini loginnya kok tidak full ya, hijau misalkan. Jadi komplain saja ke penjualnya atau yang tukang settingnya, minta untuk loginnya ini dibuat full, minta akun full atau gitu aja. Setelah itu hapuslah akun yang lain biar mikrotik kita benar-benar pribadi kita. Oh, ini sudah selesai. Sebentar, ini saya ubah dulu jadi full.
Oke, ini sudah selesai, maka kita buka foldernya. Ya, di sini sudah ada Micmon, file Micmon v3ws zip berupa WinRAR. Jadi kita ekstrak dulu. Ya, di sini. Kok Bandicam. Nah, ini. Nah, ini Micmon server. Di sini ada satu buah file dan dua buah folder. Folder Micmon dan folder PHP serta Micmon servernya. Jadi kita klik 2 kali Micmon servernya sampai terbuka seperti ini, dan pastikan tanda hijau di pojok ini berarti sudah Micmon servernya, web servernya sudah jalan. Ya, jika sudah seperti ini, kita klik Open Micmon. Ya, maka akan terbuka halaman untuk login ke user interface atau ke dashboard Micmonnya. Untuk username standarnya masih Micmon, passwordnya adalah 1234. Ya, kita login seperti ini. Maka di halaman ini kita bisa merubah username dan password. Di sini untuk password loginnya, username dan password bisa diubah sesuka hati, dan intinya jangan sampai lupa ya. Di sini juga kita bisa mengubah bahasa. Ini ada language, ada English, ada Spanish, ada Indonesia, ada Tagalog ya. Atau kita pilih Indonesia saja karena sesuai dengan bahasa kita ya. Di sini juga ada tema, ada dark, ada light. Ini dark posisinya sekarang. Kita pilih light seperti ini, lalu blue seperti ini, green seperti ini ya, hijau. Terus ada pink juga yang unyu-unyu. Ya, dark aja. Saya lebih suka seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita tambahkan mikrotik ke Micmon agar Micmon ini bisa mengakses mikrotik. Oh ya, selain kita harus punya username dan password, pastikan portnya untuk Micmon itu port service-nya 8291 ya. Caranya lihat di IP service. Ya, di sini pastikan port API 8798 maksudnya, maaf. Bukan 8291 untuk inbox defaultnya. Port API pastikan ini dalam posisi hijau, posisi enable, posisi nyala ya. Kalau posisinya seperti ini, maka kita tidak akan bisa menghubungkan Micmon ke mikrotik. Jadi posisinya harus aktif. Harus aktif ya, seperti ini. Ya, kita klik tambah router ya, tambah router. Untuk sesi ini bebas. Tujuannya untuk apa? Ini yang tujuannya jika menggunakan Micmon untuk beberapa mikrotik, jadi untuk menandai aja. Misalkan ini diberi nama mikrotik pusat seperti itu ya. Terus IP mikrotik adalah IP yang diberikan untuk mikrotik ya. IP address ya. Di sini saya menggunakan 10.10.10.10.124. Bisa juga ini menggunakan IP yang dipakai untuk Ether 1, jadi sumber internet bisa juga diisi seperti ini, atau ini 192.168.102 bisa juga seperti ini, atau diisi 10.10.10.10.1 untuk IP hotspotnya. Jadi saya isi di sini 10.10.10.1 aja. Username yang seperti saya bilang tadi, username di sini untuk login ke mikrotiknya saya memakai admin dan memakai super ya. Di sini admin ini passwordnya saya kosongin tetap default, dan super ini passwordnya saya beri passwordnya admin dengan akses full semua ya. Saya pakai super aja, super passwordnya adalah admin. Ini perlu tahu ya, wajib tahu untuk untuk username dan password masuk ke mikrotiknya, ini wajib tahu ya. Kalau mikrotik sendiri sih sudah dipastikan sudah tahu. Nama hotspot misalkan ya seperti itu. DNS-nya itu bisa dicek di IP hotspot server profile. Nah, di sini DNS name ya. Di sini ya ceknya. Oke, kita kopas saja, kita paste di sini. Mata uang rupiah memulai otomatis 10 detik, idle timeout. Nah, idle timeout ini memulai otomatis dulu. Memulai otomatis ini maksudnya Micmon akan melakukan refresh tiap berapa detik kan gitu ya. Jadi 10 detik ini defaultnya, atau di sini bisa diubah 5 detik enggak ya? Oh, 10 detik defaultnya ya, minimal ya. Lalu idle timeout ini maksudnya Micmon ini akan tetap terbuka
selama berapa menit gitu ya, tanpa melakukan sesuatu. Artinya kita melihat Micmon itu tanpa klik-klik apapun. Setelah melewati idle timeout maka Micmon akan tertutup sendiri, jadi kita harus login lagi ya. Jadi ini defaultnya adalah 10 menit, bisa dipilih sampai 60 menit atau kita disable. Artinya kalau kita disable maka Micmon tidak akan keluar, tidak akan keluar otomatis kecuali kita klik tombol keluar ini ya. Jadi pilih defaultnya saja, terserah sih teman-teman. Antar muka lalu lintas ini menampilkan traffic bandwidth di ether berapa gitu ya. Biasanya kalau saya ditampilkan di ether 1 saja. Ya, laporan langsung ini menampilkan hasil penjualan voucher, bisa enable, bisa disable, terserah teman-teman. Ya, kalau saya sih enable ya. Oke, enable. Setelah ini kita klik save. Lalu kita connect. Ya. Seperti ini tampilan awalnya. Di sini ada tanggal, terus lamanya hidup, mikrotik, terus ada nama mikrotiknya. Ini saya pakai hub mini 931, mikrotik yang paling murah. Pakai router OS 647 stable dan lain sebagainya. Di sini ada informasinya. Ya, di sini belum ada voucher. Ya, di sini ada tampilan hotspot aktif ya untuk user yang sudah login ke mikrotik pakai internet gitu ya. Ini ada 2 item hotspot ini. Maksudnya berapa buah voucher yang disediakan mikrotik gitu ya, sisa vouchernya. Lalu di sini ada tambah, ada hasilkan. Tambah ini maksudnya untuk menambah user satu persatu ya. Nah, contohkan seperti ini. Ini tambahnya satu persatu. Kalau hasilkan ini nambahnya banyak otomatis. Jadi kita bisa bikin sekalian maksimal 500 voucher ya. Kenapa tidak saya buat? Karena saya belum buat user profile. Biasanya kalau mikrotik baru perlu membuat user profile ya. Kecuali teman-teman sudah punya mikrotik settingan, sudah disetting, sudah ada user profilnya, jadi tinggal dicek aja di bagian hotspot, profil pengguna, daftar profil. Itu aja. Ini masih kosongan, masih default. Saya coba contohkan buat satu user profile. Misalkan harian 5000. Address poolnya non, share usernya 1, rate limitnya 1M 2M misalkan. Mode kedaluarsa saya biasanya pilih remove record. Kenapa remove record? Karena biar nanti tercatat hasil penjualannya di mikrotik. Terserah teman-teman nih, kalau mau remove aja atau mau notice aja, notice record ya terserah teman-teman. Nanti vouchernya tidak akan terhapus ya kalau notice record ya. Di mikrotik itu numpuk biasanya. Masa berlaku karena ini voucher harian, jadi masa berlakunya adalah 24 jam dan sesuai dengan saran dari Micmonnya ya. Masa berlaku ini berarti validity ya. Ini validity biasanya saya lebihkan 5 menit dari time limit. Jadi 24 jam mau dipakai atau sekali login aja orangnya, mau habis waktunya atau enggak. Jadi 24 jam habis. Biasanya saya isi 24H 5M. Jadi saya lebihkan 5 menit. Nanti time limitnya saat buat voucher saya isi 24H. Harganya 5.000, harga jualnya 5.000. Kenapa ini ada harga dan harga jual? Ini tujuannya jika teman-teman menitipkan voucher di warung misalkan, di sini ada harga dan harga jual. Harga ini yang akan dicatat di yang akan dicatat di voucher ya. Terus harga jual ini harga yang akan kebalik kemana? Pokoknya intinya yang harga ini kayaknya yang masuk ke catatan Micmon, misalkan ini diberi 4.000 ya misalkan. Terus harga jualnya 5.000 misalkan. Dan ini akan tercetak di voucher. Sedangkan yang 4.000 ini akan tercatat di catatan Micmon. Jadi kita tidak perlu mencatat lagi untuk hasil penjualannya. Misalkan warung A ambil 10 voucher misalkan ya, 10A 10 voucher itu kan kalau 5.000-an berarti warung A punya utang 50.000. Sedangkan kita jual ke warung A itu harga gulaannya 4.000 gitu ya, gulaannya 4.000. Jadi
kita dapatnya cuma 4.000, sedangkan warung A itu jual 5.000. Jadi yang dicatat Micmon itu yang 4.000 ini. Jadi kita tidak perlu cek pembukuannya lagi. Jadi yang diterima Micmon itu sudah hasil bersih ya, seperti itu ya. Tapi karena kalau saya tidak menitipkan voucher misalkan, jadi saya tetap aja tulis 5.000 biar catatannya lengkap. Oh ya, untuk kunci pengguna biasanya saya disable. Kenapa? Karena kalau di enable, voucher ini tidak akan bisa dibuat login ke perangkat lain ataupun perangkat sendiri yang marknya berubah. Intinya ya buat disable aja lah biar tidak ribet. Parent key non ya tetap, jadi kita simpan. Sebelum kita membuat voucher, kita buat template vouchernya dulu. Artinya tampilan vouchernya itu seperti apa. Caranya masuk di pengaturan lalu diubah template ya teman-teman. Ini templatenya kita bisa preview. Caranya klik tanda gambar yang di samping tanda simpan ini. Tampilannya seperti ini, logonya masih Micmon. Di sini saya sudah siapkan template voucher ya. Caranya kita hapus dulu yang ini. Di sini sudah ada template voucher yang cukup bagus dan selama ini sudah saya pakai, sering saya pakai ya. Jadi kalau teman ada yang butuh bisa tinggalkan komentar ya, tinggalkan komentar nanti saya upload templatenya. Sekarang linknya saya berikan untuk download, untuk lihat templatenya, untuk copy paste ke Micmonnya ya. Kita sudah copy templatenya lalu kita tempel. Di sini yang perlu disesuaikan adalah CS. Bagian CS ini diisi nomor HP teman-teman. Terus bagian DNS yang tadi kita setting di masalfaruk.net ya, ini disesuaikan dengan DNS login teman-teman. Dan juga tentang harga. Nah, di sini ada harga ya, kodenya itu F tanda dolar ya, get price gitu ya. Seperti itu, ada 1.000, ini berarti harganya 1.000. Nanti warna vouchernya seperti ini. Untuk warna voucher memang berupa warna kode kayak gini ya. Jadi bisa teman-teman dicek di Google kode warna web gitu aja. Nanti akan keluar web yang menyediakan kode warna ya, kode warna HTML. Ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini kode-kodenya. Ya, teman-teman bisa sesuaikan itu. Terserah sih. Misalkan 1.000 warna biru, jadi cari aja warna biru yang 1.000 yang kayak mana ya, dark blue misalkan. Jadi ini aja di copy 0008B ini lalu dipaste di sini. Kan gitu ya, teman-teman ya. Ya, seperti itu. 2.000 3.000 lah. Tapi kok ini harga jual saya kok tidak ada misalkan teman-teman jual 2.500 lah, ini gitu kok tidak ada di sini kode warnanya, ya tinggal diubah aja yang 2.000 ini jadi 2.500. Gampang gitu aja kok. Oke, 2.500. Disesuaikan aja dengan harga jual teman-teman, dan kode warnanya juga bisa dicek di kode warna HTML ya di Google gitu ya. Lalu kita simpan. Kita preview lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilannya mendukung username dan password atau kode voucher. Jadi meskipun teman-teman salah bikin voucher, misalkan bikinnya harusnya kode voucher, kode username dan password sama, tapi teman-teman salah pilih menu untuk waktu generate voucher, pilihnya username dan passwordnya. Jadi di template ini juga akan bisa tercetak ya, sudah bisa tercetak juga. Ya tergantung login packnya sih, tergantung halaman loginnya ada menu username dan password enggak kan gitu. Lalu kita simpan. Langkah selanjutnya kita membuat logo atau mengubah logo. Menunya tetap di pengaturan, unggah logo gitu aja. Ya di sini format nama file logonya harus nama logo garis strip mikrotik pusat huruf besar titik PNG. Jadi formatnya harus PNG ya teman-teman. Ya, biar tidak bingung, biasanya saya ke folder Micmonnya langsung. Ya, lalu image ini, lalu logo Micmon ini diubah, diedit pakai misalkan Photoshop ya. Jadi kita tidak perlu buat logo lagi, tidak usah buat file-file seperti ini lagi. Nah ini ya, tidak usah buat
logo yang kayak gini lagi. Yang jelas ini formatnya adalah PNG. Misalkan kita buat dimasalfaruk.net misalkan seperti itu ya. Ya terserah teman-teman sih, nanti logonya mau dibuat seperti apa. Ini contoh aja biar gak lama ya teman-teman, biar gak lama. Asal teman-teman tahu aja letaknya di mana kan gitu ya. Ya warnanya saya ubah biru misalkan. Ya, ini saya contohkan aja, lalu saya simpan. Formatnya adalah PNG logo. Nah ini, jadi logo Micmonnya ini sudah berubah dengan logo kita. Nah ini ya, kembali ke Micmon lagi sebentar ya. Jadi kita bisa lihat lagi preview template-nya. Template itu tampilan, template voucher itu tampilan voucher yang akan kita cetak lagi, yang akan kita cetak lah pokoknya. Kita preview lagi, maka tampilannya sudah berubah seperti ini. Ini bisa diubah sesuai selera teman-teman, mau diberi logo apa gitu ya, logo burung Garuda misalkan. ya seperti itu tampilannya. Maka selanjutnya kita bisa membuat voucher, menggenerate voucher. Ya, kita bisa ke dashboard, bisa juga, atau ke menu hotspot. Ribet kalau dari hotspot ke dashboard aja. Ayo klik hasilkan. Biasanya kalau bahasa Inggris ini generate, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya, di sini jumlah ini bisa kita isi sesuai dengan jumlah voucher yang akan kita buat, disesuaikan juga dengan kertas yang dipakai. Saya biasanya pakai printer biasa saya ya, pakai kertas F4 misalkan folio itu. Terus F4, kadang pakai A4. Untuk template seperti yang tadi, biasanya kalau folio itu isinya 36 voucher per lembar. Jadi saya buatnya per kelipatan 36 voucher. Kalau kertas A4 biasanya isi 30 ya. Saya sarankan menggunakan kertas A4 saja. Untuk yang belum punya printer, kenapa? Karena bisa langsung disimpan PDF, jadi nggak ribet nanti ukuran kertasnya. Jadi biar bisa disimpan PDF, lalu simpan dengan ukuran A4, tinggal pindah ke flash disk, lalu bawa ke tukang cetak, tukang fotokopi, gitu ya. Saya sarankan untuk cetaknya atau tempat fotokopinya jauh dari rumah kita. Kenapa? Karena takutnya vouchernya disabotase ya, diduplikat gitu ya. Ya ngerti lah. Oke, kita pilih kertas A4 untuk template yang tadi standarnya dapat 30 voucher. Jadi kita buat kelipatan 30, misalkan 90 misalkan. Server all, mode pengguna biasanya saya pakai username dan password untuk kode vouchernya. Jadi pengguna cukup memasukkan kode voucher saja tanpa memasukkan password ya, jadi tidak masuk 2 kali, kecuali pelanggan yang bulanan biasanya saya bikin username dan password, dan itu pun agak panjang, kan mahal biasanya voucher yang bulanan ya, misalkan jual 1 juta per lembar gitu. Panjang nama, ini panjang nama karakter vouchernya. Saya sarankan untuk panjang nama jangan terlalu pendek atau jangan terlalu panjang juga, disesuaikan dengan harga lah. Misalkan kita buat ini yang 5.000, idealnya 6 lah, 5.000. Saya lihat soalnya teman-teman juga cuma bikin 3 digit ya, 3 digit kode, misalkan KTY misalkan, terus ABC gitu ya, AB1 gitu, terlalu mudah ditebak teman-teman. Jadi saya sarankan minimal 4-5 digit lah untuk kode vouchernya. Ini saya pakai 6, awalan biarkan saja. Ini awalan itu nanti kalau teman-teman isi nanti tahu sendirilah. Ini misalkan panjang nama ini 6, nanti kita beri awalan misalkan RD misalkan. Jadi tiap voucher itu akan ada kode RD di depan ditambah 6 digit ini. Jadi ada 8 nanti, 8 digit voucher. 8 digit karakter lah maksudnya. Untuk karakternya biasanya saya pilih bebas nih, antara ini acak angka ini dulu, terus 5 ini bebas, atau angka saja bebas juga teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau saya
biasanya kalau pakai huruf kecil di depan, ini contohnya seperti ini loh, tampilan vouchernya nanti seperti ini karakternya, huruf kecil, huruf besar gitu ya. Kalau saya bikin huruf kecil di depan, biasanya pengetikan Android itu kebanyakan waktu ngetik pertama itu huruf besar. Jadi nanti akan banyak kode voucher yang salah nanti. Dikiranya huruf besar dan huruf kecil sama ya di kode vouchernya. Padahal kode voucher itu seharusnya diketik persis seperti yang tercetak. Kalau memang huruf besar ya huruf besar, kalau memang huruf kecil ya. Jadi biasanya saya pilih yang ini atau ini. Yang angka dulu lah di depan. Atau huruf besar dulu ya, karena huruf besar kan sudah jelas ya, dan angkanya juga besar-besar nanti. Ini dah profil harian 5.000. Batas waktu masa berlakunya saya bikin 24H 5 menit. Biasanya sebenarnya ini batas waktu ini kalau mirip dengan masa berlaku, misalkan batas waktunya kita isi 24 jam, masa berlakunya 24 jam juga misalkan. Jadi batas waktu ini sebenarnya tidak diisi tidak apa-apa ya, kalau mirip sih. Kalau 24 jam habis gitu vouchernya misalkan, batas waktu ini tidak diisi tidak apa-apa, cukup ditunggu oleh masa berlaku. Tapi kalau batas waktu ini beda dengan masa berlaku, misalkan pengguna boleh akses 3 jam dengan masa berlaku 24 jam itu ya. Jadi batas waktu ini diisi. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi ini saya isi aja 24H gitu ya. Batas kuota juga kalau ini mau dibikin unlimited, jadi batas kuotanya tidak usah diisi ya. Tapi kalau mau dibikin kuota, berapa kuota yang mau dilimit, jadi batas kuota ini diisi, mau MB, mau GB, ini tinggal pilih teman-teman ya. Oke, segitu saja, kita klik hasilkan. Maka perhatikan pada bagian jumlah ini, jumlah 90. Nanti setelah klik hasilkan, vouchernya selesai di generate otomatis. Nanti jumlah ini akan berubah menjadi angka 1. Maka kita langsung klik cetak ini, tombol cetak default ini, print cetak ini. Klik hasilkan dulu, nanti lihat hasilnya lah, biar lebih paham. Ya, sudah selesai, jumlah akan berganti ke angka 1. Lalu kita klik cetak tanpa ke folder ke menu-menu mana lagi ya, langsung setelah berubah angka 1 langsung klik cetak. Maka tampilannya akan seperti ini. Simpan PDF, ada pilihan simpan PDF, saya pakai Google Chrome ini ya. Landscape setelan lain A4 ya. Jadi 90 voucher itu ya tampilannya seperti ini nanti setelah cetak. Satu lembar isi 30 voucher. Nanti kalau 90 voucher itu jadi 3 lembar. Seperti ini tampilannya teman-teman. Simpan PDF, pilihannya A4, margin default, skala default, header footer tidak usah, grafis latar belakang nggak usah. Simpan. Saya simpan di desktop misalkan ya. Voucher saya beri nama voucher 5.000. Ini diingat-ingat juga ya teman-teman. Lokasi penyimpanannya ini misalkan teman-teman simpan di desktop atau langsung simpan di flash disk ya. Lokasinya ini diingat-ingat penyimpanannya, dan juga nama filenya ya. Ya, nama filenya saya beri voucher 5.000. Saya simpannya di desktop. Kita coba ke desktop. Ya, ini ada voucher 5.000 sudah tersimpan. Ini bisa dipindah ke flash disk, langsung dibawa ke tukang cetak, atau kalau teman-teman sudah punya printer maka tidak usah simpan PDF, langsung aja cetak kan gitu ya. Oke, gitu saja teman-teman. Ini sudah terlalu panjang saya buat biar teman-teman mengerti. Masa buat mau apa namanya, mau setting Micmon aja sampai 30 menit ini. Oke, segitu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi kepada teman-teman yang belum paham mengenai apa namanya, bukan bikin Micmon ini sebenarnya. Kemarin ada yang tanya bikin Micmon gimana ya, bukan bikin Micmon, ini bikinannya Om Laksamadi. Kita tinggal pakai saja, kita setting sesuai dengan kebutuhan kita ya. Terima kasih kepada Om Laksamadi yang sudah membuat Micmon. Oke, gitu saja. Dimas Alfaruk, mohon maaf jika ada salah-salah kata kepada para master, para senior. Jika ada yang bilang ini kepanjangan, ya nggak apa-apa, karena mungkin yang bilang kepanjang itu sudah pinter ya, jadi sudah paham.
Tapi untuk yang baru belajar, saya rasa video ini akan sedikit membantu, paling tidak ada gambaran meskipun perlu lebih memahami lagi lah. Mohon maaf jika penjelasannya kurang begitu detail ya. Tapi saya rasa sudah cukup ya. Mohon maaf sekali lagi, saya Dimas Al-Faruq dari channel Belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Selamat menjalankan aktivitas, salam sukses untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.